Orang mengatakan Allah gagal tidak membuat semua manusia beriman. Sejak awal Allah tidak ingin kita semuanya beriman kok. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhan itu mau, dia bisa tuh membuat semua manusia itu beriman kalau seandainya Allah mau. Tapi kan Allah nggak mau. Allah itu menciptakan kita untuk menguji kita. Dikasih kebebasan nih setiap manusia itu. Sampean punya akal, punya hati nurani, punya fisik, panca indera. Bisa Anda gunakan untuk mencari kebenaran. Allah ingin kita itu mencari kebenaran dengan kemandirian kita masing-masing. Nah, karena manusia ini makhluk yang bebas, Mas. Otomatis ketika punya kebebasan ini kan bisa milih kan? Bisa milih jalan. Itu konsekuensinya kan gitu. Coba sekarang, sampean milih mana? Milih jadi benda mati atau makhluk yang punya kemerdekaan dan kebebasan? Lebih istimewa mana gitu maksud saya? Yang kedua. Jelas dong, ya kan? Tergantung kondisi. Lebih bernilai makhluk yang punya kemerdekaan dan kebebasan ketimbang benda mati yang tidak punya kehendak sama sekali, ya kan? Allah menyeting kita sejak awal sebagai makhluk yang bebas. Dengan kebebasan ini, konsekuensinya ada yang mau beriman, ada yang nggak mau beriman. Dan Tuhan memberikan kebebasan. Ingat, kebebasan tapi dengan pertanggungjawaban loh ya. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman, yang mau kafir itu terserah. Yang jelas nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas dasar pilihan itu. Konsekuensinya yang pengen masuk neraka ya udah masuk neraka. Gitu loh. Nggak ada paksaan sono. Tapi yang jelas nanti Anda akan menerima buah dari apa yang Anda tanam selama di dunia. Ya Allah mewajibkan kita beriman. Tapi ketika Anda ngotot dengan kemauan Anda sendiri, saya tidak, ya sudah. Jadi gini yang harus kita katakan, adanya orang beriman, adanya orang kafir itu konsekuensi dari kebebasan manusia dong. Kecuali kalau kita disetting ulang jadi benda mati, disetting jadi beriman sebenarnya kayak malaikat gitu. Ini Allah ingin kita itu menjemput pilihan kita masing-masing. Oh, Anda sudah berbuat baik, nih rewardnya ya. Oh, Anda nggak mau berbuat baik, pengennya berbuat dosa saja, berbuat maksiat saja, ya sudah, terimalah kesengsaraan di dunia dan tunggu kesengsaraan di alam baka nanti. Itu pilihan kan? Jadi jangan dibilang Allah gagal. Memang sejak awal Allah tidak menghendaki kita sama dan beriman semuanya gitu loh. Ya gitu. Jadi ini bentuk kemuliaan malah ya jadinya. Justru ya kan? Karena diberikan kita tuh menjadi manusia yang bebas. Gitu kan? Berakal, bebas sehingga kita bisa menentukan nanti, bukan menentukan tapi lebih kita pilih jalan yang ini gitu loh. Jadi kita beda dengan batu. Kita beda dengan tumbuhan, kita dengan hewan-hewan yang lain. Itu suatu kemuliaan gitu loh. Jadi kebebasan itu harusnya kita fungsikan untuk memilih jalan yang tepat. Nah, jadi gini saya sering bilang, dunia ini ibarat sekolah, kita ini ibarat sekolah. Tuhan itu memberikan lembar jawaban yang beragam tuh. Ada orang diuji dengan ini, ada orang diuji dengan ini, gitu kan? Dan dia diberikan kebebasan. Anak sekolah kan bebas, mau ngisi silahkan, nggak mau ngisi juga nggak apa-apa, ya nggak? Tapi nanti kena tanggungnya ya kalau misalnya nggak ngisi, udah kamu nggak naik kelas, misalnya, ya kan? Nah kita itu sekarang sedang dalam masa-masa ujian. Nanti ketika sudah mati, kita memberikan lembar jawaban itu. Nah, diberikan pengumuman lah nanti. Ayo nih, dulu yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, beriman kepadaku, ini balasannya. Allah menyediakan mala'inun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Itu gambaran surga kan? Jadi Mas kalau nanya gambaran surga kayak gimana? Gambaran surga itu dalam sebuah hadis disebutkan sesuatu yang tidak pernah terpandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Kebayang nggak itu? Jadi kalau Anda membayangkan surga sekarang itu nggak bisa dibayangin. Nggak bisa bayangin. Berarti kalau mata pernah melihat itu surga lebih dari itu. Apapun itu, mau kecantikan, mau keindahan, mau kenikmatan, semuanya. Coba kenapa kita nggak tergoda untuk menjemput hal yang istimewa itu, untuk mengarahkan diri untuk menyambut panggilan ilahi itu.